Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video ini saya mau unboxing alat baru yang baru saja datang, tadi baru datang, dan kita akan unboxing. Ini adalah kacamata ya, kacamata Bluetooth, bisa MP3 dan bisa kita konekkan ke smartphone atau HP ya. Langsung saja kita unboxing seperti apa dalamannya. Di sini tidak ada gunting ya, jadi saya pakai dengan alat apa adanya. Saya beli di Shopee harganya 100 ribuan ya teman-teman, belum termasuk ongkos kirim. Silahkan cari di Shopee kacamata MP3. Kalau saya kasih link nanti saya promoin dia, padahal ini bukan dipromokan, ini saya beli pribadi ya. Nah, untuk kardusnya, dosnya sudah kelihatan seperti ini. Di sini bisa kita lihat ya fitur-fitur singkat pada kacamata Bluetooth ini. Untuk mereknya, mungkin ini mereknya ya, Sunglasses. Kemudian fitur sederhana yang ada di sini, MP3 player, MP3 FM player, Bluetooth, MP3 Bluetooth, made in China. Wah, bentuknya lebih kurang seperti ini ya. Langsung saja kita buka. Nah, cukup keren ya teman-teman. Dia ada dompet-dompet khas kacamata dan sepertinya bagus ya teman-teman. Saya senang sekali untuk melihat dari segi fisik luaran pada dompet ini. Keren lah pokoknya. Dan di sini ada res ya. Kita coba buka. Taram. Oke. Dan di sini bentuknya hitam teman-teman. Kacanya hitam. Ini unitnya. Ini unit utamanya. Dapat kabel USB dengan tipe C. Kemudian dapat kain untuk lap kacanya ya. Padahal saya lihat di Shopee itu kemarin desain kacanya ini dia tidak begitu gelap sehingga bisa dipakai untuk malam hari. Ternyata yang datang, apakah memang semua produknya seperti ini, kacanya gelap seperti ini, dan ini tentunya hanya bisa dipakai siang hari ya, tidak bisa untuk malam hari karena kacanya hitam asli. Saya sempat tertipu kemarin, saya lihat di fotonya kacanya tidak sehitam ini ya, atau memang saya yang salah lihat atau bagaimana. Dan kondisinya seperti ini, cukup keren ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam dompetnya ada buku manual ya, buku manual karena dia menggunakan bahasa asing, saya kurang paham. Kita lewatkan aja ya. Oke, ini unit-unitnya bisa kita lihat ya. Ada dompet, kacamata Bluetooth, kabel USB dan lap. Wah, keren nih ada lapnya ya. Sekarang coba kita bahas tentang benda ini. Oke. Secara desain cukup keren ya teman-teman. Dari bezel-bezel yang ada ini mempunyai lekukan-lekukan yang keren menurut penglihatan saya. Dengan desain juga, desain kacanya juga ada lekukan-lekukan membuat ciri khas kacamata ini kelihatan sangar dan keren. Tapi di sini mudah terlepas ya. Ini sudah mudah terlepas. Apakah terjepit atau bagaimana ya? Ini goyang ya kacamatanya, kacanya goyang. Untuk kacanya ini plastik ya, plastik mika atau akrilik seperti itu ya. Dan kemudian bezel bingkainya ini dia plastik, seperti plastik biasa ya kalau saya lihat di sini. Kemudian bagian engselnya ini antara plastik dan plastik ya, cuma disendi dengan baut. Jadi jika ada lekukan atau pembengkokan sering-sering yang kita lakukan akan membuat engsel ini mungkin semakin lama semakin longgar dan kocak. Kemudian di sini juga ada sendi untuk mengepaskan pada lubang telinga kita pada saat kita memakai headset ini. Di pentolan speaker headsetnya ada spons ya, sehingga membuat nyaman pada telinga kita saat benda ini menempel di bagian lubang telinga kita. Dan ini ada sendi untuk menyesuaikan telinga masing-masing pemilik. Begitu juga dengan sebelah-sebelahnya ini, bisa juga ditekuk-tekukan. Di ujung ini masih ada lebih untuk cantolan ke telinga.
Dia tidak seperti kacamata pada umumnya yang ada lengkungan seperti ini. Mereka mendesain seperti ini agar bisa dipakai multi orang ya. Jadi semua orang bisa pakai, tidak perlu khawatir dengan ukurannya dengan desain seperti ini. Oke, ini anak-anak 7 tahunan sudah bisa nih sampai dewasa ya. Cocok nih dengan kacamata. Cuma yang masalahnya cuma ini ya. Ini desainnya seperti ini, apakah sengaja atau sudah melengkung ya dari sananya. Oke. Di sini ada sepertinya ada komponen elektronik di dalamnya karena di sini ada tombol-tombol dan keterangan. Kemudian di sebelahnya ini tidak tahu ya apakah di dalamnya ada isi atau dia cuma mengimbangi besarnya komponen di sebelah sini. Di sini ada 3 tombol yang saya temukan. Di tengah ini play pause, di tengah ini, kemudian di samping ini next, kemudian di sampingnya lagi review. Oke, sekarang kita coba hidupkan ya seperti apa. Apakah benda ini normal? Kita pencet tahan dan kita cari di HP kita. Ada lampu biru dan merah ya. Di sini ada perangkat baru BT Glass. Saya kira itu sudah ya. Kita coba konekkan. Oh, dia hilang lagi ya. BT Glass kita konekkan. Oke, terhubung untuk panggilan dan media. Berarti kita bisa menggunakan panggilan ya. Bisa pakai nelpon ya. Oh, dia kalau sudah terhubung akan ada indikator biru aja yang berkedip-kedip secara lambat. Bisa kita lihat. Ada kedipan lambat ya untuk warna biru. Tuh. Sekarang kita coba playkan musik. Saya sudah playkan lagu ya. Wow, sudah ada suara ya, bisa kita dengar. Ada kecil suaranya, namanya juga headset ya, dia sesuaikan dengan volume telinga dari jarak dekat. Sebelahnya seperti ini. Saya akan dengarkan sebelah-sebelahnya ke teman-teman. Karena ini kameranya 2 speaker, 2 mic. Teman-teman akan dengar sendiri apakah suara ini stereo, suara headset ini, atau mono. Bisa kedengaran ya. Oke. Saya dengar sendiri menggunakan telinga saya dan saya pakai, ternyata suara audio yang dihasilkannya mono ya teman-teman. Dimana suara mono itu antara suara kiri dan suara kanan itu satu dan sama karakter. Jadi itu saya namakan mono. Jadi headset ini karakter suaranya mono ya, tidak seperti headset kabel pada umumnya. Kemudian kalau untuk frekuensi suara, saya sudah merasa puas dengan suara bass atau suara treble-nya yang muncul pada speaker headset ini sudah cukup memuaskan, dan rasa untuk pemakaiannya pun nyaman ya, cukup nyaman sekali dan bebas untuk orang-orang yang memakainya. Kemudian di bagian tombol-tombolnya ini saya akan perkenalkan sedikit. Menurut yang sudah saya uji coba, di sini hanya untuk play pause, dan jika kita tahan dia akan menelpon. Kemudian review dan next ini bisa kita pencet tahan. Kalau ditahan dia akan menjadi volume up, dan bagian sini kalau kita tahan dia akan menjadi volume down. Kalau kita pencet sekali dia akan next video, entahkah video MP3 atau entahkah MP3 ataupun video yang ada di YouTube. Kita coba pencet, dia akan next sendiri ya. Oke, dia next sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin kacamata ini bisa menjadi hiburan ya pada saat kita camping atau mancing atau jalan-jalan ke pantai atau jalan-jalan ke planet lainnya juga. Mungkin ini bisa menjadi hiburan kita ya, bisa membantu untuk membuat kita menjadi refresh dengan mendengarkan musik sekaligus memakai kacamata yang keren. Sepintas kita lihat ini hanya kacamata biasa, tapi dengan desain saya rasa desainnya ini mempunyai ciri khas sendiri. Dia desainnya ada ciri khas sendiri kalau ini adalah kacamata MP3, bisa MP3 ya. Kemudian di bagian sini ada tempat casnya, bisa ngecas di sini menggunakan kabel USB. Untuk adapternya kita bisa pakai adapter chargernya HP ya, bebas. Dan ini untuk awet
agar benda ini awet, ini menurut pengalaman saya ya, agar benda ini awet, gunakan adapter cas yang ampernya kecil. Kalau biasanya adapter untuk charger HP itu biasanya 2 ampere ya, 2 ampere. Ini cuma trik ya. Biasanya ada tertulis 2 ampere ya. Entahkah di sini atau di sini. Kita cari adapter yang tulisannya cuma 1 ampere. Itu akan membuat baterai pada perangkat yang sekecil ini itu awet ya. Kalau kita gunakan cas yang besar, baterainya akan mudah gelembung dan pecah ya. Dan usahakan menggunakan headset seperti ini, jangan mengecas sambil menggunakannya. Jadi kalau mengecas simpan aja dulu di meja, jangan dipakai dulu ya. Terima kasih, sampai di sini saja videonya. Assalamualaikum.